Halo everyone, selamat datang kembali di sesi lanjutan dari Ready Virtual Career Fair. Kembali bekerja, live from Bali. Saya mau menyapa semua teman-teman dengan tentunya salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, dan salam sejahtera buat teman-teman semua yang mengikuti live event ini dari Instagram, Facebook, YouTube, atau bahkan yang ada di ruangan Zoominar kita. Kembali bersama saya Rio Pasaribu, CEO dan founder dari Ready Indonesia. Hari ini, sore ini kita akan berbicara tentang how to boost your career through personal branding. Topik yang keren banget. Dan tentunya kita juga ada narasumber yang super keren bersama kita. Bapak Inyoman Sukadana, AM, PAR, SE, MM, dan CHE, founder dan CEO Elizabeth International, dan sahabat yang sangat baik untuk kita di Ready dan untuk tentunya untuk kita semua. Selamat sore, Coach Nyoman. Halo, Coach Nyoman. Kita tunggu dulu ya, Coach. Mungkin lagi siap-siap. Nah, tentunya personal branding adalah topik yang sangat dekat di kita semua karena semua kita punya social media. Sebagai millennials dan Gen Z, saya juga termasuk milenial loh, angkatan pembuka. Nah, ini Coach Nyoman sudah masuk. How are you, Coach Nyoman? Halo, baik-baik, saya baik-baik. Gimana? Ini di mini studio di Art Hotel ya? Kita lagi live dari Art Hotel Sanur, Coach. Kita di satu pulau, Pulau Dewata nih hari ini. Sayangnya kita nggak bisa barengan di studio, tentunya halangan dan waktu. Cuman mudah-mudahan setelah pandemi mereda, kita bisa bertemu muka lagi kayak waktu itu ya, Coach ya. Siap Pak Rio. Mudah-mudahan semua berlalu dan segera dalam kondisi yang semakin baik ya. Siap dan sehat-sehat selalu. Gimana Pak? Tim Elizabeth sehat semua juga? Elizabeth International selalu siap. Kita baru saja mengadakan the first AC Jazz Series ya. Bekerja sama dengan Oke. Suara saya clear kedengaran di sana atau gimana ya? Di saya terdengar baik Pak. Terdengar baik ya, karena di sini agak putus-putus koneksi. Oke. Elizabeth International baru saja menghelat agenda Nusantara AC Jazz Series di Amnaya Resort Nusa Dua. Dan ini akan kita lakukan secara terus-menerus untuk 7 bulan ke depan sampai akhir tahun ini, sebagai bagian dari support kami di Elizabeth International untuk Bali bangkit ya, untuk Bali segera bisa bangkit dari kondisi ini. Dan agenda ini akan kita lakukan terus-menerus sampai Desember ini dan kemungkinan akan dilanjutkan sepanjang tahun nantinya. Wah, dan ini untuk jaga imun juga. Jadi kita setiap akhir bulan kita adakan Jazz Series ini di beberapa properti-properti yang berbeda, sekaligus kita nambah imun di sana ya, ngumpul-ngumpul, terus. Ini jazz itu musik favorit saya juga, Coach. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa di live stream nggak tuh, Coach? By the way, kedengaran suara saya? Putus-putus ya, Coach? Sebentar, ini yang jaringannya di saya atau di studio yang agak macet ya? Kita coba cek dulu ya. Coba tim, cek dulu sebentar Coach ya. Ini teman-teman semua yang ada di ruangan Zoom dan juga nonton kita live di YouTube dan Instagram dan Facebook sudah eager banget nih untuk dengerin sharing tentang personal branding dari Coach Nyoman.
Halo. Coach Nyoman, kayaknya di kita testing aman nih. Mungkin Coach... Aman ya, saya coba cek di sini ya. Ya. Sebentar, Mas. Thank you, Coach. Ya, teman-teman semua, Coach Nyoman adalah figure CEO Elizabeth International yang saya sudah sempat bertemu secara pribadi. A very great figure, punya visi dan misi yang sangat luar biasa, dan yang pasti social media account-nya juga luar biasa bagus. Kita bisa belajar banyak dari beliau dan juga dari social media account Elizabeth International School yang sangat memberikan informasi komprehensif tentang kegiatan-kegiatan mereka dan juga tentang visi misi yang menarik gitu, dikemas dengan menarik. Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa bahas. Halo Coach, sudah bisa dengar dengan jelas? Dari tim saya juga katanya aman-aman saja, berarti kita aman sebenarnya ini ya. Ya sudahlah, kita lanjut aja Coach. Kita lanjut. Oke. Alright Coach, by the way, tadi sebelum kita mulai nih, jadi acara jazz yang di host oleh Elizabeth International, itu di live stream atau enggak Coach? Sorry. Acara jazz ini kita tidak offline ya, kita offline. Kita undang kurang lebih 250 orang dengan protokol kesehatan. Mantap. Dan ini sangat disupport oleh berbagai hotel, partner hotel kita, sehingga cukup ramai sebenarnya. Dan kita hanya batasi hanya 250 kupon saja kemarin. Dan ini adalah langkah kita untuk sama-sama bisa eksis seperti itu ya. Nice. Awalnya ini yang obrolan-obrolan sederhana, tetapi dari obrolan-obrolan ini kita ketemu satu esensi bahwa sebenarnya dalam kondisi COVID saat ini yang dibutuhkan adalah kita melakukan sebuah aktivitas-aktivitas, tapi dalam tanda kutip ya, aktivitas ini adalah aktivitas yang memang sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi tetap bisa menunjukkan bahwa Bali ini sedang tidak mati gitu. Bali ini tetap bergerak. Bali ini properti ini tetap bisa menunjukkan eksistensinya dalam tanda kutip ketika kita bisa bersinergi. Tapi kalau misalnya kemarin dari hasil obrolan kita, ACJS ini sebenarnya agak sulit dilakukan kalau kita bergerak sendiri-sendiri. Tetapi karena kemarin kita ini bareng-bareng gitu ya, oke, saya handle ininya, saya handle ininya gitu. Jadinya ini menjadi gelaran yang sangat bagus, dan hasil dari diskusi kita kemarin ini, kita ingin isi jazz ini akan dilakukan terus, bahkan pasca COVID mudah-mudahan bisa menjadi salah satu ikon baru di Bali nantinya. Looking forward to look at that Pak, mudah-mudahan kita juga diundang untuk bisa ikut nonton acaranya. Mau promo sedikit ya, jadi bulan depan isi jazz series ini akan diadakan di The One Legian. Oh mantap. The One Legian. Hopefully kita akan di sana barengan sama Om Disco, Mas Goya. Ya, dia senyum-senyum di belakang nanti kamera Pak, tadi. Pak Goya harus hadir di sini. Siap. Sekali tidak main disco tapi jazz. Oke, Coach, kita mau bahas tentang personal branding. Kebetulan kan banyakan pencari kerja nih, professionals yang ada jadi pemirsa kita atau jadi ready people yang ada di acara kita sore hari ini. So mungkin kita mulai buka dengan what is personal branding to you, Coach? Ya, justru saya harus bertanya nih teman-teman. Ketika kita berbicara personal branding, yang ada di benak kita itu apa sih sebenarnya? Ya, tetapi jawabannya sebenarnya tidak langsung definisi dari personal branding itu, tetapi lebih cocok kalau kita berbicara personal branding ini mulai dari kenapa penting personal branding ini saat ini. Karena berbicara personal branding secara tidak langsung kita sebenarnya bisa mendefinisikan personal branding itu seperti apa. Ketika kita melihat orang-orang sekarang pada membuat sebuah positioning diferensiasi di sosial medianya dengan berbagai konten, berbagai caption yang ada, sebenarnya itu adalah bagian dari mereka menciptakan sebuah personal branding, ya kan? Okay. Jadi ketika kita berbicara personal branding seberapa penting, saya rasa sekarang kita harus memiliki satu paradigma, satu persepsi yang sama bahwa kita memiliki sebuah
definisi yang sama bahwa personal branding ini adalah sebuah proses yang sangat penting dilakukan ketika berhadapan di masa disruption dan mega shifting seperti saat ini. Karena kenapa? Berbicara dua isu tadi itu, disruption dan mega shifting ini berarti kita berbicara tentang crowd, tentang begitu menjejalnya manusia, begitu menjejalnya produk-produk, begitu banyaknya brand, begitu banyaknya merek-merek yang berseliweran di mata kita, sehingga dengan begitu crowdnya kondisi ini, ketika kita tidak memiliki sebuah diferensiasi yang kuat, maka yang terjadi apa? Kita itu tenggelam dalam crowd ini. Sedangkan saat ini yang dibutuhkan kita itu benar-benar dalam kondisi berenang, tidak tenggelam. Berenang artinya kepala kita itu, leher kita itu masih di atas air itu ya, masih bisa lihat kanan kiri gitu ya. Jadi kita perlu pikirkan saat ini bahwa personal branding ini sama-sama kita sepakati bahwa ini adalah suatu yang sangat penting dulu. Ya. Nah, kalau berbicara tentang personal branding lagi lebih lanjut adalah contoh nih misalnya, kalau saya dari Gianyar pergi ke Nusa Dua nih, lewat bypass Ide Bagus Mantra, lewat bypass Sanur, ya kan? Bypass Ngurah Rai. Dari Gianyar menuju ke Nusa Dua itu ada ratusan mungkin ke ribuan brand yang saya lihat di pinggir jalan. Ada begitu banyak identitas perusahaan yang saya lihat di kanan kiri saya sepanjang perjalanan. Sebagian besar, mostly yang saya lihat itu saya tidak bisa recognize, saya nggak bisa ingat, saya hanya lihat dan lupakan. Tetapi ada satu spot-spot yang membuat perjalanan dari Gianyar ini ke Nusa Dua ini, dari Gianyar dan Pasar menuju Nusa Dua ini menjadi spot-spot pertengkaran antara orang yang ada di satu mobil. Satu mobil itu misalnya ada bapak, ada ibu, ada anak, ada 2 anak atau 3 anak gitu misalnya. Di spot mana orang itu bertengkar? Yaitu di spot perempatan Sanur pertama. Terus di perempatan berikutnya yang kedua. Karena kenapa? Di sana yang pertama ada KFC, yang kedua itu ada McD. Jadi spot ini adalah biang. Dari sini saya ingin bicara tentang branding dulu ya. Karena sebenarnya antara personal branding dengan nanti yang disebut dengan product branding, company branding, corporate branding itu sebenarnya ada kemiripan. Tinggal diaplikasikannya kemana. Nah, ketika kenapa di sana orang itu bertengkar? Anaknya bilang, Mama, saya mau ke KFC. Kita mau makan KFC aja. Ibunya bilang gini, kemarin udah KFC, ntar sayur aja, kita beli capcay. Bertengkar di sana. Lewat lagi sedikit, kurang lebih 1 kilometer, ketemu perempatan kedua, ada McD di sana. Mama, Pak, saya mau McD dong, saya mau ini. Bapaknya bilang, enggak, baru kemarin udah makan gorengan, sekarang kita makan sayur. Setelah lewat dari 2 perempatan itu, hampir perjalanan mobilnya tuh tidak ada pertengkaran sampai tujuan, sampai di rumah. 2 tempat ini ada banyak pertengkaran antara anak dan orang tua. Ada apa di sana? Ada branding talk di sana. Bukan tentang ayam gorengnya, bukan tentang burgernya McD, tetapi ada sesuatu yang membuat kenapa ayam goreng itu bisa berbicara sedemikian loudnya, ya, in silent, apa istilahnya ya, berbicara dalam diam seperti itu. Kenapa juga di perempatan kedua itu ada pertengkaran yang begitu banyak orang lewat ke sana tanpa kita sadari, karena ada brand talk di sana. Ada brand yang berbicara di 2 tempat ini. Nah, yang perlu kita pikirkan, kenapa 2 merek ini bisa membuat hal seperti itu? Sama seperti halnya kalau kita berbicara Coca-Cola, Pak Rio. Coca-Cola ini, tapi saya boleh ya nyebut merek ini ya, boleh kan ya, ini edukasi ya. Coca-Cola ini ngejutin saya sebenarnya. Ketika saya baca terakhir itu, kata kedua di dunia yang paling populer setelah kata oke itu adalah kata Coca-Cola. Coke ya? Coke atau Coca-Cola? Coke ya. Right. Kata kedua paling populer di dunia itu setelah oke. Artinya apa? Ada brand talk di sana. Masalahnya ya, kita sekarang pikirkan, kenapa ada merek-merek yang begitu hebatnya ngedrive kita? Berarti apakah itu tercipta dengan begitu mudahnya? Rasanya enggak. Rasanya tidak. Artinya ada banyak hal yang masuk ke dalamnya. Pertama mungkin ada momentum.
Yang kedua mungkin ada progres perjuangan yang sangat, ada time compression di sana. Terus yang ketiga ada effort yang bersifat visible dan invisible. Yang keempat mungkin ada sifatnya campaign. Mungkin yang kelima itu ada advertorial dan sebagainya. Tetapi sebagian besar merek-merek besar ini yang nanti akan kita kembalikan ke dalam personal branding diri kita sendiri, gitu ya. Merek-merek besar ini adalah merek-merek yang lahir dari sebuah time compression yang benar-benar mereka lalui dengan sangat dengan sangat tough seperti itu. Nah, kembali sekarang kalau kita berbicara tentang personal branding. Personal branding ini sebenarnya kenapa penting sih? Sama seperti misalnya kalau sapi di Indonesia itu warnanya apa, Pak Rio? Warnanya sapi di Indonesia warnanya coklat ya. Kenapa nggak hitam putih kayak di botol-botol susunya itu? Karena krayonnya nggak adanya spidol coklat waktu itu Pak, ada spidol hitam dan putih. Kalau di Belanda itu sapinya hitam putih gitu ya. Exactly. Di botol-botol susu di Indonesia itu sapinya coklat, tapi ke botol susunya nggak pernah ada muncul sapi coklat, ya nggak? Hitam putih. Tapi kita lupakan sapi coklat, sapi hitam putih itu. Nah, let's see kalau ada 1.000 sapi nih, ada 10.000 sapi, sapi Indonesia, sapi Bali yang warna coklat itu. Kalau kita masukkan ke dalam sebuah ada 10.000 sapi, kita lihat dari jauh, ditanya, Mario, sapimu yang mana sih? Kita bingung bilang, oh itu yang di pojokan sana, sapi itu kan bergerak, bingung kan ya? Betul. Karena warnanya sama. Jadi ketika kita ingin ditanya, Pak Nyoman, sapimu yang warna apa? Sapimu yang mana? Jadi sapi saya itu sebelumnya saya. Yap. Sapi coklat di sana, sapi saya yang warnanya orange, sapi saya yang warnanya pink, seperti itu. Nah, ini adalah analogi ketika kita mengatakan bahwa personal branding ini penting. Ketika kita mengatakan bahwa tanpa personal branding, kita ini masuk ke dalam satu kondisi yang sangat crowded banget. Crowded. Ini banyak orang mengatakan sebagai nadi dari sebuah bisnis, nadi dari sebuah karir kita. Nah, personal branding ini ada dua hal yang penting untuk kita pahami. Di pondasinya ada dua, yaitu yang pertama adalah exposure, yang kedua adalah komposisi. Komposisi itu artinya adalah sesuatu yang konten. Kalau kita beli minuman misalnya, minuman let's see minuman Pocari Sweat misalnya. Kontennya Pocari Sweat itu apa? Kontennya Pocari Sweat itu apa? Saya nggak ingat, maybe ada sugar sedikit. Ya, air, gitu, pasti air. Ion. Ada gula, ada garam mungkin ya, karena untuk dehidrasi. Dan beberapa yang lainnya. Itu kan konten tuh. Saya mau nanya Pak Rio nih. Pak Rio, kalau misalnya ada dituang ke dalam sebuah plastik, terus diikat ujungnya, dijual laku nggak? Iya, walaupun dimasukin lemari es dan dingin, tetap nggak laku Pak. Tetap nggak laku ya? Nggak laku. Seandainya pun yang laku itu mungkin pada zaman saya dulu waktu saya SD, saya jual di desa-desa, di teman-teman SD saya yang belanja itu yang ingusnya sampai di bawah terus ditarik kembali. Ditarik lagi. Dijualnya kita seangkatan Pak. Tahu tuh kayak gitu. Jadi pasti nggak mahal. Yep. Itu sebabnya komposisi itu menjadi penting, tetapi tidak satu-satunya, nggak bisa berdiri sendiri. Okay. Tetapi kalau komposisi air, gula, garam, ion dan sebagainya ini dikemas dalam satu bentuk botol, yep, terus dikasih seal atasnya, ditutupnya, terus dikasih label, yang terus bagus ya. Juga, iya, dan itu masuk kategori exposure-nya. Jadi kalau berbicara branding, selalu kita berbicara komposisi dan exposure. Yeah. Selalu kita melihat isi dan kemasannya, exposure-nya. Tetapi exposure ini kan tidak juga bisa berdiri sendiri. Exposure-nya tadi yang saya katakan Pocari Sweat itu menjadi lebih mahal ketika ditaruh di lemari pendingin, terus lemari pendinginnya ada lampunya, dinginnya bagus, terus ada di convenience store,
Convenience store-nya itu ada kasirnya yang cantik bilang selamat datang, maaf sudah menunggu dan sebagainya. Ini adalah ekosistem dari sebuah brand. Nah, sama seperti kita. Kalau kita berbicara brand, personal brand itu, komposisi kita itu apa sih? Sure. Kalau kita komposisinya nggak bagus, walaupun exposure-nya bagus, ketika masuk ruang interview kan susah. Yep. Karena orang akan bilang, oke, penampilan yang bagus, oke, sekarang kita interview, kita coba nih sekarang. Itu komposisinya tuh Pak? Ya, itu komposisi itu waktu lagi mau di interview ya Pak ya? Ya, itu artinya kita membutuhkan komposisi yang kuat. Solid. Setidaknya di core field kita, core field kita itu harus kuat. Walaupun sekarang kalau menurut David Epstein dalam bukunya Range, dia mengatakan bahwa memiliki beragam keahlian itu adalah cara untuk memenangkan karir di tengah dunia yang dipenuhi oleh orang yang spesialis. Ini adalah pandangan yang berbeda. Sebelumnya ada paradigma bahwa menjadi spesialis itu sangat bagus banget. Tetapi David Epstein saat ini memberikan pandangan yang berbeda, bahwa ketika kita sudah memiliki core spesialis kita diwajibkan untuk memiliki supporting skill kita yang lainnya. Dan inilah yang akan memenangkan persaingan karir saat ini. Karena kenapa? Karena memang saat ini kan perusahaan boleh dikatakan mau tidak mau harus melakukan efisiensi, baik karena faktor digitalisasi, baik karena faktor-faktor yang lainnya, dan juga disruption, bukan hanya dari faktor digital ya, disruption bisa terjadi karena COVID disruption dan beberapa hal yang lainnya, sehingga perusahaan itu saat ini menjadi penting bagi mereka itu untuk mencari orang-orang yang memiliki sense of multitasking, dalam artian bahwa tetap mereka memiliki core skill mereka, tapi di sisi yang lain mereka harus memiliki keahlian-keahlian untuk boosting karir mereka karena dianggap impact terhadap tempat kerja mereka. Mungkin seperti itu dulu. Thank you Coach. Saya tadi kalau boleh rekap sedikit ya, dua hal yang paling penting yaitu ada ekosistem, ada komposisinya yaitu core-nya, ya kan, dan abis itu ada exposure-nya. Exposure itu how we package ourselves gitu. Gimana kita mencitrakan dirinya. Tapi bukan pencitraan yang ala-ala kalau anak sekarang bilang ya Coach ya, tapi bener-bener this is what we can do, inilah yang kita bisa serve. Kalau mungkin dari sisi seorang pencari kerja, nah kan kebetulan nih Coach, di Ready, salah satu fitur unggulannya Ready adalah bisa si pencari kerja bisa masukin online video profilnya mereka Coach. Yang mana di situ mereka bisa masukin kemampuan mereka yang jelas, misalnya contoh seorang yang mau melamar di housekeeping, mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka dalam membereskan tempat tidur sebagai bagian dari video profilnya mereka, selain mereka tentunya memperkenalkan diri. Nah, itu membereskan tempat tidur itu adalah core-nya ya Coach ya, betul ya? Tapi kemampuan mereka dalam mempresentasikan diri saat di interview atau di dalam video perkenalan diri mereka itu adalah packagingnya Coach, kurang lebih gitu ya? Exposure-nya, packagingnya. Nah, Coach, sebagai seseorang yang memiliki hospitality school lah ya Coach ya, betul ya? Kurang lebih saya bilang gitu ya. Nah, supporting skills apa yang Coach bisa sarankan selain tentunya memiliki, I think personal branding is a skill ya Coach ya, itu adalah sebuah skill juga sebenarnya ya Coach ya, benar ya. Nah, tapi supporting skill apa lagi yang atau apa yang sebaiknya dimiliki oleh para pencari kerja atau profesional yang sedang bekerja saat ini Coach di era digital ini? Enggak semua lulusan sekolah perhotelan itu akan memasuki sebuah industri atau properti atau hotel besar. Enggak semuanya bisa langsung masuk ke Marriott Group. Enggak semuanya bisa masuk ke Art Hotel Group punyanya Pak Goya. Punya Pak Goya. Atau enggak. Terus enggak semuanya bisa masuk ke properti-properti besar. Sure. Ya, ketika kita memang masuk
keluar dari sebuah sekolah perhotelan dan akhirnya kita berhadapan dengan sebuah opportunity seperti saat ini, di mana memang apapun opportunity-nya kita bisa grab karena kondisinya memang saat ini kita lihat sangat tidak sesuai dengan harapan seperti sebelum COVID. Betul. Nah, dalam konteks seperti inilah justru akan sangat-sangat kita bisa lihat kemampuan-kemampuan ekstra yang dimiliki oleh pencari kerja ini akan sangat-sangat diperhitungkan. Contoh misalnya, seorang yang bekerja di culinary misalnya, dia atau mungkin di F&B division ya, di service misalnya. Tapi kalau misalnya dia punya keahlian yang berbeda, punya keahlian yang lain, misalnya apa? Dia jago bahasa Inggris, dia ngerti storytelling, dia ngerti buat caption yang bagus, dia bisa foto bisa foto videografi pun fotografi misalnya seperti itu. Saya rasa ini aset. Saya rasa ini aset bagi hotel tersebut. Dan ketika mereka memasuki dunia kerja mungkin sebagai seorang daily worker di awal atau menjadi seorang trainee di awal, ini adalah hal-hal yang boleh dikatakan portfolio yang akan menjadi portfolio mereka, bargaining power mereka justru. Bukan keahlian-keahlian di tingkat managerial level. Karena keahlian-keahlian di tingkat managerial level itu kan by default kadang-kadang itu dari sisi waktu tuh dibutuhkan time compression dari sisi waktu juga. Tetapi keahlian-keahlian yang dimiliki yang sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, yang tidak harus ada di posisi manajerial, dia harus memiliki kemampuan content marketing, membuat caption yang bagus dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Ini kan menjadi portfolio bagus. Ini kan menjadi sebuah bargaining power yang bagus. Sehingga paradigmanya akan berbeda. Kedepannya mereka biasanya kalau kita berbicara benefit apa yang bisa diberikan oleh sebuah hotel kepada pekerja. Ya, semakin tinggi posisinya, semakin kita bisa naik lebih banyak benefitnya. Tetapi dalam kondisi saat ini di mana teknologi, di mana orang-orang yang kreatif, inovatif, talented dalam hal kreativitas ini, bisa jadi itu bisa terjadi di posisi rank and file justru dengan memiliki kemampuan ekstra seperti itu, Aryo. Jadi contohnya salah satunya di digital skills tadi coach, ya kan ya, salah satunya kan, apalagi kita hidup di digital era. Saya barusan dikasih kode coach Nyoman 5 menit lagi katanya. Padahal kita masih banyak banget yang mau diobrolin coach. I think definitely saya sendiri ya coach, sejak bertemu coach pertama kali waktu itu di sekolah Elizabeth International, dan juga kita saling berteman di social media. Saya sendiri belajar how you brand yourself yang memang mencerminkan core kompetensinya coach. Ya, dan juga aspirasinya Coach Nyoman itu terlihat sekali dalam posting konten-konten yang coach sampaikan. And I think that is something yang teman-teman semua pencari kerja dan juga professionals juga bisa petik dari pembicaraan hari ini bersama Coach Nyoman, yaitu kita harus memiliki kemampuan utama. Pertama-tama kemampuan utama dan kemampuan pendukung. Itu adalah kenyataan di era digital dan juga apalagi setelah kita memasuki era pandemi saat ini ya coachnya. Lalu kemudian jangan lupakan untuk memastikan kita memiliki exposure, jadi kita terlihat berbeda dari yang lain tentunya secara positif. Betul begitu ya coach ya? Mungkin boleh saya 2 menit terakhir ya Pak Rio. Boleh dong coach, silakan coach. Mungkin kalau kita melihat dari tahun 90 sampai 2000, 2005 seperti itu, di sana ada istilah content is only basic and context is the winning formula. Dalam dunia branding itu yang terjadi 90 sampai 2000, 2005 itu. Artinya ketika kemasannya bagus, konten ini cukup basic saja deh. Cukup bagus aja deh, nggak perlu heboh-heboh. Yang penting kemasannya oke. Dan muncullah ketika itu banyak sekali tempat-tempat makan dan berbagai hal-hal lain yang menunjukkan exposure yang menjadi
paling utama. Yang penting mereka bisa fotoan, bisa bisa eksis. Artinya konten produk itu is only basic. Context is the winning formula. Tapi ketika teknologi ini menjadi sebuah menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang begitu luas, menjadi tanpa batas, orang tidak melihat lagi bahwa teknologi smartphone, sosial media ini sebagai sebuah inovasi, tetapi menjadi menjadi sesuatu yang biasa saja, menjadi peneman mereka sehari-hari. Dan ketika itu terjadi, kembali lagi orang-orang itu melihat bukan lagi konteksnya, tetapi kontennya. Semakin baik konten, makanya muncullah istilahnya storytelling. Storytelling ini adalah sesuatu yang bisa menjelaskan apa produk itu, dari mana produk itu, terus nilai-nilai sosial filantropi apa yang ada di sana, dimuatlah ke dalam sebuah storytelling dalam bentuk caption dan berbagai hal yang lainnya. Nah, ketika kita lihat 2005, 2010 sampai sekarang, berkembanglah era ini menjadi yang disebut dengan content is the new context. Jadi kadang-kadang kemasan content is the new context. Content exposure baru itu adalah kontennya. Seberapa bagus kontennya, seberapa punya value kontennya. Value itu datang dari mana? Siapa yang mengerjakannya? Budaya perusahaannya. Terus produknya berasal dari mana? Let's see, coba lihat Body Shop misalnya. Dia menggunakan pola-pola prinsip-prinsip seperti ini. Sehingga konten kita, komposisi kita dalam dunia hospitality pasti kita sudah paham ya, konten kita terdiri dari 3 hal yang paling fundamental, skill, knowledge, dan attitude. Dan inilah the new context kita. Jadi content is the new context. Jadi kemasan kita itu adalah hasil dari terjemahan konten yang kita miliki. Kalau dalam sebuah produk ini datang dari mana, prosesnya seperti apa, ada keterlibatan siapa, budaya perusahaannya fair nggak dengan tim yang mengerjakannya. Ini semuanya dikemas menjadi sebuah exposure. Makanya ini yang disebut content is the new context. Artinya apa? Konteks kita nggak boleh bohong. Konteks kita nggak boleh nutup-nutupin sesuatu. Justru kita harus benar-benar transparan. Jadi ekosistem yang terjadi, baik di dalam diri kita sebagai pencari kerja ataupun dalam produk yang kita tawarkan, harus menjadi satu kesatuan yang bisa kita expose keluar menjadi sebuah exposure. Itu intinya. How good of a closing statement was that, Coach? Mantap banget. Aku yakin teman-teman semua dan Ready People semua mendapatkan esensi dari Coach Nyoman pada hari ini. Seperti halnya saya, kita belajar banyak dan ingat, content is the new context. Kita pastikan kita transparan tentang diri kita, Coach, gitu ya. Dan tentunya agar kita bisa transparan tanpa ada yang ditutupi, kita harus bikin diri kita yang terbaik. Oke, Coach, aku udah di kode. Kita harus pamitan. Tapi aku mau berterima kasih sama Coach Nyoman dan Elizabeth International School. Jangan kapok untuk jadi narasumber buat teman-teman Ready People semua, Coach ya. Dan buat teman-teman Ready People, jangan lupa untuk register di getready.id dan lamar pekerjaan yang sudah ada menunggu. Lebih dari 2.500 kesempatan kerja ada saat ini dari berbagai industri, terlebih-lebih tentunya pariwisata dan hospitality yang ada di Bali dan di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 45 perusahaan yang sudah turut serta acara ini. Jadi jangan miss that, lengkapi profil kamu 100% sebagaimana Coach Nyoman tadi sudah sampaikan. That's your personal branding. Dan Coach, sekali lagi, thank you so much. Sampai berjumpa di acara kita selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Sekolah Elizabeth International. Salam sukses dan salam sehat buat teman-teman di sana. Thank you, Coach. Thank you, terima kasih Mario, terima kasih. Om Swastiastu.